Apakah kamu pernah merasa bahwa menjadi penderita diabetes berarti kamu harus berhenti makan daging yang lezat? Tapi bagaimana jika kami katakan bahwa justru ada beberapa jenis daging yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, dan bahkan menghemat pengeluaran? Ya, itu bukan hanya mimpi. Dengan pilihan yang tepat, kamu bisa menikmati makanan yang lezat, bergizi, dan tetap menjaga kadar gula darah tetap stabil. Dalam video kali ini, kami akan membahas 7 jenis daging terbaik untuk penderita diabetes. Semua daging ini mudah ditemukan, terjangkau, tinggi protein, rendah karbohidrat, dan sangat mudah diolah. Jangan tinggalkan video ini, karena jenis daging terbaik ini mungkin sudah ada di kulkas rumahmu dan bisa menjadi kunci untuk mengontrol diabetes secara alami. Mari kita mulai dari salah satu pilihan paling populer dan sering diremehkan, dada ayam. Dada ayam adalah jenis daging rendah lemak, murah, dan sangat fleksibel dalam pengolahan. Ini adalah sumber protein berkualitas tinggi yang membantu tubuh merasa kenyang lebih lama dan mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Namun, kuncinya ada pada cara memasaknya. Hindari menggoreng dengan minyak berlebihan atau menggunakan tepung roti. Sebaiknya panggang, kukus, rebus, atau masak di air fryer dengan sedikit minyak zaitun, bawang putih, dan sejumput paprika. Dada ayam juga sangat cocok dipotong kecil-kecil untuk dicampur dalam salad segar, ditumis bersama sayuran rendah karbohidrat, atau dimasak bersama quinoa dan brokoli panggang untuk menu makan siang atau malam yang sehat. Karena kandungan lemaknya yang rendah dan proteinnya yang tinggi, dada ayam membantu menjaga kestabilan kadar glukosa darah. Ini sangat penting bagi penderita diabetes karena fluktuasi tajam pada kadar gula darah bisa menyebabkan komplikasi serius. Protein juga membantu mengontrol nafsu makan dan mencegah makan berlebihan, yang merupakan faktor utama dalam menjaga berat badan ideal dan mengelola diabetes. Dari sisi kuliner, dada ayam adalah bahan yang sangat fleksibel. Kamu bisa marinasi dengan air jeruk nipis dan rempah-rempah segar, lalu dipanggang dengan sayuran, atau ditumis bersama bumbu aromatik. Kamu bisa menyajikannya dalam sup, salad, semur, atau bahkan sebagai isian wrap sehat berbahan dasar daun selada atau roti gandum utuh. Kombinasikan dada ayam dengan sayuran tinggi serat seperti brokoli, bayam, paprika, atau sayur kukus lainnya, serta karbohidrat kompleks seperti beras merah atau quinoa, maka kamu akan mendapatkan makanan lengkap yang tidak hanya sehat, tapi juga menjaga energi stabil sepanjang hari. Proses memasaknya pun cepat dan tidak memerlukan keahlian tinggi di dapur, menjadikannya pilihan yang ideal bagi kamu yang sibuk, tapi ingin tetap menjaga kesehatan. Ingat untuk tidak menambahkan gula, saus siap pakai tinggi karbohidrat, atau minyak jenuh dalam proses memasaknya. Pilih metode seperti memanggang, mengukus, merebus, atau menumis ringan. Gunakan bumbu alami seperti kunyit, jahe, daun ketumbar, atau basil untuk menambah rasa tanpa menambah kalori berlebihan. Dada ayam bukan hanya makanan sehat, tapi juga fondasi untuk gaya hidup makan yang seimbang. Dengan pengolahan yang tepat, makanan ini bisa menjadi alat bantu utama dalam mengontrol diabetes, menjaga berat badan ideal, dan tetap menikmati cita rasa makanan yang lezat dan memuaskan. Pilihan daging sehat berikutnya untuk penderita diabetes adalah ikan salmon. Ini bukan hanya makanan mewah dari restoran mahal. Salmon adalah sumber protein yang sangat kaya nutrisi dan luar biasa, baik untuk mengontrol kadar gula darah. Apa yang membuat salmon begitu istimewa? Pertama, kandungan proteinnya tinggi, yang membantu memperlambat penyerapan glukosa ke dalam darah setelah makan. Tapi yang benar-benar luar biasa adalah kandungan lemak sehatnya, terutama asam lemak omega 3. Lemak ini tidak hanya membantu mengurangi peradangan, tetapi juga telah terbukti meningkatkan sensitivitas insulin, yang sangat penting bagi penderita diabetes tipe 2. Dalam sebuah studi dari American Journal of Clinical Nutrition, peserta yang rutin mengonsumsi ikan berlemak seperti salmon menunjukkan penurunan kadar gula darah puasa dan peningkatan metabolisme glukosa hanya dalam waktu beberapa minggu.
Ini bukan sekadar teori, ini adalah bukti ilmiah. Selain itu, salmon juga mengandung vitamin D, B12, dan selenium. Semua nutrisi penting yang mendukung fungsi pankreas, mengatur gula darah, dan memperkuat sistem imun. Kombinasi ini menjadikan salmon sebagai salah satu makanan terbaik untuk melawan komplikasi jangka panjang dari diabetes, seperti penyakit jantung dan kerusakan saraf. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa cara memasak salmon akan menentukan seberapa besar manfaatnya. Hindari menggoreng dengan tepung atau minyak banyak. Sebaiknya panggang atau kukus dengan bumbu alami seperti perasan lemon, lada hitam, dan daun dill. Hasilnya, menu lezat, harum, dan sehat yang tidak meningkatkan kadar gula darah. Kamu juga bisa memadukan salmon panggang dengan sayuran kukus seperti asparagus, wortel, atau bayam. Atau buat menu sederhana dengan salmon yang direbus ringan dan diiris tipis untuk salad kaya serat. Bisa juga ditambahkan ke semangkuk sup bening atau dibuat menjadi isian sandwich sehat dengan roti gandum utuh. Selain manfaat untuk gula darah, omega 3 pada salmon juga sangat baik untuk kesehatan otak dan jantung. Ini sangat penting karena penderita diabetes memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit kardiovaskular. Menambahkan salmon ke dalam menu makan 2-3 kali seminggu bisa menjadi investasi besar dalam kesehatan jangka panjang. Dan untuk kamu yang tidak punya akses ke salmon segar, tidak perlu khawatir. Salmon beku atau kalengan juga tetap bisa menjadi pilihan, asalkan tanpa tambahan garam atau minyak berlebih. Pilih versi tanpa garam atau yang dimasak dalam air, bukan minyak. Salmon bukan hanya lezat dan lembut di lidah, tapi juga merupakan pilihan cerdas yang memperkuat tubuh dari dalam, membantu mengatur gula darah secara alami, dan memberi energi tahan lama. Bagi penderita diabetes, ini bukan sekadar makanan. Ini adalah bagian penting dari strategi hidup sehat. Berikutnya, dalam daftar daging terbaik untuk penderita diabetes adalah daging kalkun tanpa kulit. Banyak orang mengabaikan kalkun karena menganggapnya hanya sebagai makanan musiman. Tapi faktanya, kalkun adalah sumber protein tanpa lemak yang sangat ramah bagi kadar gula darah. Kalkun, terutama bagian dada tanpa kulit, mengandung sangat sedikit lemak jenuh dan hampir tidak mengandung karbohidrat. Ini menjadikannya pilihan ideal untuk menjaga kestabilan kadar glukosa setelah makan. Protein yang tinggi dalam kalkun membantu memperlambat pencernaan, memberi rasa kenyang lebih lama, dan mencegah lonjakan gula darah. Dalam sebuah studi dari Harvard School of Public Health, ditemukan bahwa mengganti daging merah olahan dengan daging unggas seperti kalkun dapat mengurangi risiko diabetes tipe 2 hingga 19%. Itu angka yang signifikan dan menunjukkan bahwa daging putih tanpa lemak bisa berperan besar dalam mencegah dan mengelola penyakit ini. Selain itu, kalkun kaya akan zat besi, seng, dan vitamin B maman, nutrisi penting yang mendukung metabolisme dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Bagi penderita diabetes, sistem imun yang kuat sangat penting karena kadar gula yang tinggi dalam darah dapat melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Namun, seperti halnya salmon, cara memasak kalkun sangat menentukan manfaatnya. Hindari menggoreng atau menambahkan saus manis. Pilih metode panggang, kukus, atau rebus dengan bumbu alami seperti bawang putih, kunyit, dan merica hitam. Ini tidak hanya menjaga cita rasa tetap lezat, tapi juga mempertahankan kandungan nutrisi alaminya. Kalkun juga sangat fleksibel dalam menu harian. Bisa dijadikan isian sandwich sehat, dipotong kecil-kecil untuk campuran salad, atau dibuat menjadi sup hangat bersama sayuran kaya serat. Daging kalkun juga bisa menjadi alternatif sempurna untuk nasi kotak makan siang, menggantikan sosis atau ayam goreng yang tinggi lemak. Bagi yang mencari makanan cepat saji yang tetap sehat, kalkun panggang bisa disiapkan dalam jumlah banyak dan disimpan dalam kulkas untuk digunakan sepanjang minggu. Ini cara praktis untuk tetap konsisten dengan pola makan sehat tanpa harus repot setiap hari. Dan untuk penderita diabetes yang sedang berusaha menurunkan berat badan, kalkun adalah sahabat terbaik.
Protein tinggi dan lemak rendah membantu menjaga massa otot sambil mendukung penurunan berat badan yang sehat. Dua hal yang sangat penting dalam meningkatkan sensitivitas insulin dan menjaga kadar gula tetap stabil. Dengan segala manfaat ini, jelas bahwa kalkun tanpa kulit bukan hanya pilihan sehat, tapi juga pilihan strategis dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik bagi penderita diabetes. Selanjutnya, kita punya sumber protein yang sangat populer, terutama di banyak rumah tangga Asia, telur. Tapi bagaimana dengan penderita diabetes? Apakah aman? Jawabannya, ya, dan bahkan bisa sangat bermanfaat, asal dikonsumsi dengan cara yang benar. Telur adalah salah satu sumber protein paling lengkap secara biologis. Satu butir telur mengandung sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi, yang membantu menyeimbangkan kadar gula darah dengan memperlambat pencernaan dan memperpanjang rasa kenyang. Ini sangat penting untuk menghindari lonjakan glukosa setelah makan. Banyak orang khawatir tentang kolesterol dalam kuning telur. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa bagi sebagian besar orang, kolesterol makanan seperti yang terdapat dalam telur tidak secara langsung meningkatkan kolesterol darah atau risiko penyakit jantung. Bahkan, dalam studi tahun 2020 yang diterbitkan dalam jurnal Diabetes and Metabolism, ditemukan bahwa konsumsi 1 butir telur per hari tidak meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Sebaliknya, justru berkontribusi pada perbaikan profil lipid dan pengendalian gula darah. Namun, penting untuk memperhatikan cara memasaknya. Telur rebus atau orak-arik tanpa mentega jauh lebih baik dibanding telur goreng yang direndam dalam minyak. Menggoreng telur dengan margarin atau mentega berlebihan bisa meningkatkan kadar lemak trans yang dapat memperburuk resistensi insulin dan merusak metabolisme. Selain protein, telur juga mengandung berbagai mikronutrien penting seperti kolin, selenium, dan vitamin B12. Semua berperan dalam fungsi otak, sistem saraf, dan metabolisme. Kolin misalnya membantu mengurangi peradangan yang merupakan faktor utama dalam perkembangan komplikasi diabetes. Untuk penderita diabetes yang sedang menjalani diet rendah karbohidrat, telur adalah pilihan sarapan yang sangat cerdas. Dibandingkan roti putih atau sereal manis, telur tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Cobalah padukan telur dengan sayuran tinggi serat seperti bayam, brokoli, atau paprika untuk sarapan yang lengkap dan sangat mengenyangkan. Selain itu, telur juga murah dan mudah didapat. Anda bisa memasaknya dengan cepat di pagi hari, menyimpannya sebagai bekal makan siang, atau bahkan menjadikannya camilan sehat. 1 atau 2 butir telur rebus bisa memberikan energi tanpa membebani kadar glukosa Anda. Bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan, telur juga bisa menjadi sahabat terbaik. Protein dalam telur membantu mempertahankan massa otot sambil mendukung pembakaran lemak, yang sangat penting untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Kesimpulannya, jika dikonsumsi dengan cara sehat dan dalam jumlah yang wajar, telur bisa menjadi salah satu sekutu terbaik bagi penderita diabetes. Murah, padat nutrisi, dan sangat fleksibel. Sekarang mari kita bahas salah satu jenis daging merah yang masih bisa menjadi pilihan aman bagi penderita diabetes. Daging sapi tanpa lemak. Banyak orang langsung menghindari daging sapi begitu mereka didiagnosis diabetes. Tapi sebenarnya, bila Anda memilih bagian yang tepat dan memasaknya dengan benar, daging sapi bisa menjadi sumber protein yang luar biasa, kaya zat besi, dan sangat memuaskan. Daging sapi tanpa lemak, seperti bagian sirloin, tenderloin, atau round, mengandung protein tinggi yang membantu menjaga massa otot, meningkatkan rasa kenyang, dan menstabilkan kadar gula darah setelah makan. Kandungan zat besinya juga membantu pembentukan sel darah merah yang sehat, yang penting untuk energi dan metabolisme. Selain itu, daging sapi juga mengandung seng dan vitamin B12, yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan fungsi saraf. Bagi penderita diabetes, ini sangat penting, karena gangguan saraf dan daya tahan tubuh yang melemah adalah 2 komplikasi yang paling sering muncul.
Tapi ada hal yang sangat penting. Jangan memilih bagian daging yang berlemak tinggi. Lemak jenuh berlebih dalam daging olahan atau daging berlemak bisa memperburuk resistensi insulin dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Dua hal yang sangat berbahaya bagi penderita diabetes. Cara pengolahan juga sangat berpengaruh. Hindari memanggang daging dengan mentega atau minyak dalam jumlah besar. Sebaiknya panggang dengan api sedang, rebus, atau masak dengan bumbu rempah alami seperti bawang putih, jahe, lada hitam, dan sedikit kecap rendah gula. Hindari saus manis dan penyedap rasa tinggi sodium. Daging sapi tanpa lemak bisa disajikan dalam berbagai menu. Sebagai irisan tipis dalam salad hangat, dipadukan dengan sayuran kukus, atau sebagai isi semur rendah garam dan rendah gula. Bisa juga menjadi menu makan siang bergizi dengan nasi merah dan sayur tumis tanpa minyak berlebih. Bagi mereka yang menjalani pola makan tinggi protein untuk menurunkan berat badan atau memperbaiki sensitivitas insulin, daging sapi tanpa lemak bisa menjadi pilihan penting. Protein membantu menjaga massa otot selama penurunan berat badan, dan ini terbukti meningkatkan respons insulin dan pengendalian gula darah. Jangan lupakan juga bahwa makan sehat bukan berarti harus makan hambar. Dengan bumbu alami dan cara pengolahan yang cerdas, daging sapi tanpa lemak bisa menjadi hidangan lezat yang mendukung gaya hidup sehat penderita diabetes tanpa rasa bersalah. Sekarang mari kita bahas salah satu sumber protein paling sehat dan mudah diakses. Telur. Ya, telur. Makanan sederhana ini seringkali dianggap kontroversial karena kandungan kolesterolnya. Tapi apakah Anda tahu bahwa banyak penelitian modern telah membuktikan bahwa telur utuh bila dikonsumsi dalam jumlah wajar justru bisa membantu penderita diabetes. Satu butir telur ukuran sedang mengandung sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi dan hampir tidak mengandung karbohidrat. Ini artinya, telur tidak akan menyebabkan lonjakan gula darah. Bahkan, kandungan lemak sehat dalam kuning telur membantu memperlambat penyerapan glukosa dari makanan lain, sehingga membantu menjaga kestabilan kadar gula setelah makan. Telur juga kaya akan kolin, lutein, dan zeaxanthin, senyawa yang mendukung fungsi otak dan kesehatan mata. Lutein dan zeaxanthin secara khusus telah terbukti melindungi retina dari kerusakan, yang sangat penting karena penderita diabetes berisiko tinggi mengalami retinopati diabetik. Selain itu, telur adalah sumber vitamin D alami, nutrisi yang penting untuk sistem kekebalan tubuh dan metabolisme insulin. Penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D dapat memperburuk resistensi insulin dan meningkatkan risiko komplikasi pada penderita diabetes. Dan jangan khawatir soal kolesterol. Studi-studi terbaru telah menunjukkan bahwa kolesterol dari makanan seperti telur tidak berkontribusi langsung terhadap kadar kolesterol darah sebanyak yang dulu dipercaya. Sebaliknya, pola makan yang tinggi karbohidrat olahan dan lemak trans jauh lebih berbahaya bagi jantung dan pembuluh darah. Namun, tetap penting untuk memperhatikan jumlah dan cara memasaknya. 1 atau 2 butir telur per hari dimasak dengan cara sehat, seperti direbus, dikukus, atau ditumis dengan sedikit minyak zaitun adalah pilihan aman. Hindari menggoreng dengan mentega, margarin, atau minyak berulang kali pakai. Telur juga sangat fleksibel. Bisa dijadikan sarapan sehat dengan sayur, ditambahkan ke dalam salad, dibuat menjadi telur rebus sebagai camilan sore, atau bahkan diolah menjadi telur dadar dengan bayam dan jamur. Singkatnya, telur adalah contoh sempurna bahwa makanan sederhana bisa menjadi senjata ampuh dalam menjaga kadar gula darah. Murah, mudah didapat, penuh nutrisi, dan serbaguna. Tidak heran jika banyak ahli gizi menyarankan penderita diabetes untuk tidak melewatkan manfaat dari makanan yang satu ini. Dan akhirnya, kita tiba pada pilihan daging yang mungkin paling diremehkan, namun luar biasa sehat untuk penderita diabetes. Ikan kembung, atau dalam istilah internasional, dikenal sebagai mackerel. Ikan ini sering tersedia dengan harga terjangkau di pasar lokal
dan kaya akan manfaat luar biasa bagi kesehatan metabolik. Ikan kembung adalah sumber lemak omega 3 yang sangat tinggi. Lemak omega 3 telah terbukti dalam berbagai penelitian dapat membantu mengurangi resistensi insulin, menurunkan peradangan sistemik, dan mendukung kesehatan jantung. 3 faktor utama yang sangat relevan untuk penderita diabetes tipe 2. Bahkan, Jurnal Medis Diabetes and Metabolism mencatat bahwa konsumsi rutin ikan berlemak seperti kembung bisa menurunkan risiko komplikasi kardiovaskular hingga 45%. Selain lemak sehat, ikan kembung juga menyediakan protein berkualitas tinggi tanpa karbohidrat. Ini sangat penting karena membantu menjaga massa otot, mendukung metabolisme, dan memberikan rasa kenyang lebih lama tanpa meningkatkan gula darah. Tak hanya itu, ikan ini juga kaya vitamin B12 dan selenium. 2 nutrisi penting untuk fungsi saraf, sistem kekebalan tubuh, dan detoksifikasi sel. Vitamin B12 khususnya sangat penting bagi penderita diabetes yang mengalami komplikasi saraf atau neuropati karena membantu memperbaiki fungsi saraf dan mengurangi gejala kesemutan atau mati rasa. Cara mengolah ikan kembung juga sangat menentukan manfaatnya. Yang terbaik adalah mengukus, memanggang, atau menumisnya dengan sedikit minyak zaitun dan bumbu alami seperti kunyit, bawang putih, atau jahe. Rempah-rempah yang juga memiliki efek antiinflamasi dan membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Satu hal penting, hindari menggoreng ikan dalam minyak banyak atau dengan tepung karena ini dapat menambah lemak trans dan karbohidrat sederhana yang justru membahayakan kadar gula darah Anda. Dengan harga yang ramah di kantong, kandungan nutrisi yang sangat lengkap, dan kemudahan dalam pengolahan, ikan kembung bisa menjadi pilihan utama daging sehat di meja makan Anda. Bukan hanya untuk penderita diabetes, tetapi untuk siapa saja yang ingin menjaga kesehatan jantung, gula darah, dan berat badan.